Untung nggak saya tempelengin tuh salah satu anggota dewan. Kenapa emang? Kenapa kamu? Anda? Kenapa? Apa kamu untuk menempeleng? Lah Rasa kenapa? kamu apa terhadap murid saya? Lah ada yang ledek saya Pak. Dia ngomongnya seorang miskin. Ya, Dan aja. ya jelas. Hah? Ah, Terus? Maksud kamu seperti apa? Dia mau menyandang titel seperti itu, jabatan seperti itu. Dia punya kuasa. Lah saya Faktornya dia. Lah saya rakyat Pak. Dia milih saya. Dan Ya, aja dia. betul. Anda memilihnya, tapi untuk menjalankan pemerintahan. Betulnya keputusan ada di murid-murid saya. Lah ya keputusan kemarin dia bubarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang ditantang oleh seorang spiritual Ki Ageng Sabdodadi yang merupakan guru dari para pejabat dan anggota dewan. Dia tidak terima atas aksi Kang Ujang yang menurutnya telah menganiaya seorang muridnya yang adalah anggota DPR. Sebagai pembimbing sekaligus pelindungnya, sang spiritual ini ingin balas dendam kepada Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang spiritual sesat tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ujang Bustomi. Anda Ki Ageng Sabdodadi. Betul. Boleh saya duduk? Silakan. Gimana sehat Ki? Sehat semuanya? Berkat doa dari semua saya siap. Oh, semua pada sehat, semua keluarga sehat. Alhamdulillah. Salam hormat saya, salam silaturahmi saya, salam takdim saya untuk Anda dan semua murid-murid Anda semua sejagat antero dunia ini. Ya, Ada apa ini? Tadi ditelepon marah-marah sama saya. Anda saya terima. Iya. Sudah menjadi jelas. Berapa kali saya mengontak Anda? Ya, Dengan banyaknya murid-murid saya merasakan musik dengan ulah Anda. Ya, saya mohon maaf. Ini sambil ngerokok, Anda ngerokok, saya ngerokok. Nggak apa-apa. Gimana? Kenapa marah-marah sama saya? Santai aja, Pak. Ya, sudah jelas marah. Murid-murid saya merasa terusik dengan ulah Anda. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula ketika Kang Ujang bertemu seorang anggota DPR di daerahnya. Akan tetapi, sang anggota DPR tersebut ternyata tidak begitu peduli dengan Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang yang mencoba ingin berbincang tentang hasil kerja yang dilakukannya, ternyata telah menunjukkan respon yang tidak menyenangkan. Kang Ujang pun kemudian mencoba memberikan nasihat kebaikan, bahwa seharusnya anggota dewan itu senantiasa mendengar dan mengimplementasikan aspirasi rakyat, agar bisa memberikan solusi yang baik bagi masyarakat. Namun sang anggota dewan itu malah marah, dan meminta agar Kang Ujang tidak sok merasa pintar mengatur dirinya. Dia juga mengatakan, dia tahu bahwa Kang Ujang tidak memilih dirinya, sehingga dia merasa tidak perlu mendengar perkataannya. Dan mendengar perkataan sang anggota DPR yang demikian itu, Kang Ujang pun menjadi meradang. Kang Ujang kemudian menyerangnya dengan ilmu hikmah gaibnya untuk memberikan pelajaran. Sehingga sang anggota dewan itu kemudian merasakan kesakitan. Dan tampaknya,
Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada seorang spiritual yang bernama Ki Ageng Sabdodadi ini. Karena tak berselang lama dari kejadian tersebut, sang spiritual itu menelepon menghubungi Kang Ujang Bustomi. Dia sangat marah atas perbuatan Kang Ujang yang menghajar sang anggota dewan tersebut. Dia adalah anggota dewan yang ada dalam perlindungannya, dan meminta Kang Ujang tidak berbuat macam-macam kepadanya. Kang Ujang pun mencoba menceritakan kronologi kejadian dirinya dengan sang anggota dewan, bahwa dia semata ingin mengingatkan kepada anggota dewan tersebut agar melakukan kebaikan. Akan tetapi, Ki Ageng Sabdodadi tidak hendak peduli alasan dari Kang Ujang Bustomi. Apapun alasannya, Kang Ujang telah menganiaya orang terpandang yang ada dalam perlindungannya. Dan itu artinya, Kang Ujang telah membuat masalah dengan dirinya. Ki Sabdodadi kemudian menantang Kang Ujang, dan ingin membuat perhitungan dengannya. Sebab itulah Kang Ujang kemudian mendatangi sang spiritual tersebut. Kang Ujang mencoba ingin bertabayun, untuk mengklarifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi. Yang saya tahu Anda itu marah-marah, ada murid Anda, saya maki-maki, untung nggak saya tempelengin tuh salah satu anggota dewan. Kenapa emang? Kenapa kamu? Anda. Kenapa? Apa kamu untuk menempeleng? Lah kenapa? Kamu apa terhadap murid saya? Lah ada yang ledek saya Pak, dia ngomongnya si orang miskin. Ya. Dan aja. Ya jelas. Wah, Terus? derajat kamu seperti apa? Dia mau menyandang titel seperti itu, jabatan seperti itu. Dia punya kuasa. Lah saya Aktornya dia. Lah saya rakyat Pak, dia yang milih saya. Dan aja dia. Itu Anda memilihnya, tapi untuk menjalankan pemerintahan. Betulnya keputusan ada di murid-murid saya. Lah ya keputusan pada dia bubarin aja Pak, sana pada angon meri aja sekali Anda apa. membubarkan dia, membubarkan lembaga. Derajat Anda apa? Lah saya bubarin Pak, saya balik semuanya deh kursi-kursinya. Tidak Dan bisa, tidak semudah itu selama saya masih di depan, masih menjadi garda mereka. Menjadi garda pelindung murid-murid saya. Mendengar perkataan Ki Ageng Sabdodadi yang demikian itu, Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya, "Mengapakah Ki Ageng sangat membela orang terlaknat yang seperti itu?" Kang Ujang mengakui bahwa para pejabat DPR itu adalah orang-orang yang berkedudukan terhormat. Itu dikarenakan mereka adalah wakil rakyat untuk mengatur negeri ini, agar rakyat mendapatkan keadilan, juga kesejahteraan dan kedamaian. Akan tetapi, jika para pejabat itu bermoral bejat dan tukang korupsi, tentu hal tersebut malah membuat bencana yang tak ternilai. Seharusnya Ki Ageng malah mengajarkan kepada mereka agar senantiasa amanah ketika mendapatkan jabatan, dan senantiasa mengatur untuk kemakmuran nusa bangsa. Namun sang spiritual sesat itu sedikit pun tak hendak peduli. Baginya, adalah hak siapa saja untuk melakukan hal yang dikehendakinya. Entah mereka korupsi atau tidak, hal tersebut bukanlah urusan Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang hanyalah rakyat, yang seharusnya lah tunduk perintah dari penguasa. Dan kini, Kang Ujang harus mendapat balasan dari ulahnya. Anggota dewan yang dihajar Kang Ujang itu adalah orang yang patuh kepadanya, sehingga dia harus membela dan melindungi dari setiap bahaya yang mengancamnya. kenapa kamu beratin mereka pada begundal-begundal edan? Tentu, karena dia udah manut terhadap saya selama ini dia memberikan ini kepada saya untuk memohon pertolongan, untuk memohon munajat kepada saya untuk dilindungi apa yang menjadi hajatnya dia. Dan pelaksananya itu tanggung jawab saya. Ya edan Pak berarti. Edan kata siapa? Anda yang edan. Semudah itu Anda mengungkapkan edan. Hak kamu apa? Nih Pak, dia kan saya wajari Pak marah-marah sama dia. Dia itu kan wakil rakyat Pak. Dia datang ke saya Pak. Dia memohon-mohon untuk agar saya menyoblos dia memilih dia. Nah sekarang Pak, ketemu di jalan dia membuang muka sama saya, ngomongnya nggak kenal, cuy gitu. Ya saya hajar sama saya Pak. Untung dia lari Pak, kalau nggak lari saya kecek tuh kepalanya sama saya. Dia. Kalau Dia udah punya kekuasaan. Kalau WA nggak dibalas apa sih nggak masalah. Ketemu di jalan dia buang muka. Emangnya banyak pendukungnya banyak. lah Pendukung dia ya emangnya saya mau minta duit sama dia? Seenaknya Anda ingin mengutarakan atau sampai melampiaskan Pak, menekani dia. ya saya nggak mau minta duit sama saya, minimal dia sopan sama saya, nanya tak kabar baik gimana. Kang Ujang tampak terlihat sangat emosi. Ki Ageng Sabdodadi itu benar-benar sungguh keterlaluan. Dia malah berusaha melindungi, padahal anggota DPR yang katanya pengikutnya itu telah berbuat kejahatan.
Kang Ujang pun menjadi berpikiran dan yakin bahwa bisa jadi jahatnya para pejabat itu adalah malah karena perintah dari orang-orang sesat seperti Ki Ageng Sabdodadi ini. Dia sengaja menyuruh melakukan kejahatan demi bisa memuaskan hasrat nafsu dan kebahagiaan dirinya sendiri. Sedang sang pejabat tersebut malah merasa semangat mengambil uang rakyat karena mendapatkan perlindungan spiritual sakti seperti Ki Ageng Sabdodadi. Kang Ujang harus tidak diam mengetahui semuanya. Memang, kejahatan itu akan terus timbul jika tidak dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Karena itulah orang seperti Ki Ageng Sabdodadi ini harus dimusnahkan. Agar orang yang menjadi sumber kejahatan itu hancur, dan tidak mencetak orang jahat baru yang berusaha merusak dan menghancurkan. Terus kamu maunya apa marah-marah? Ya jelas marah. Marahnya kenapa? Karena murid saya merasa terusik dengan terusik. kelakuannya kamu. Kelakuan saya. Dia. Ya udah, kamu bisa nggak nasihatin dia nih? Nih, bisa nggak nasihatin? Kalau nggak bisa nasihatin, kamu sekalian saya bikin nasihatin nih, Pak. Mampu kan? Gila. Mampu saya, Pak. Saya datang ke sini ya berarti saya mampu. Ki Ageng Sabdo. Ya mau sabdo dadi, mau sabdo apa, saya nggak tahu. Segala apa yang diucap akan menjadi terjadi, akan menjadi nyata. Apa? Tahu maknanya? Serius, Tentu, serius, tentu, sangat serius. serius. Tentu akan. Mau mati sama anggota dewan sekalian. Itu bukan urusan kita tahu. Ya sekarang urusan saya, Pak. Kita jajak apa yang menjadi kekuatan kamu Ya, sehingga dapat mengusik murid-murid saya, apalagi sampai datang ke saya yang menjadi muaranya permintaan dia, permohonannya dia. ya sok mau nyapa. Baik. Oke. Asal mulai sir musnah mali asap. Mati tuh kamu, Pak.
Terjadi pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang dengan Ki Ageng Sabdodadi. Dan ternyata, ilmu Ki Ageng memang cukup luar biasa. Cukup lama dia bisa bertahan dan melawan, untuk menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatan iblisnya. Akan tetapi, Kang Ujang tetaplah Kang Ujang, seorang tokoh pilihan Tuhan yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ketika Kang Ujang akhirnya mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Ilmu yang hebat itu kemudian menghajar, yang membuat Ki Ageng itu kemudian mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas itu menghajar hingga hancur, dan membuat tubuh itu terkapar tak berdaya. Tubuh itu telah remuk tak bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Ki Ageng Sabdodadi, sang tokoh spiritual sesat pelindung para pejabat jahat itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.